Halo, makasih masih bersama Hikam 017. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan Super Buu yang masih berhadapan dengan Goten dan juga Trunks. Namun kelihatannya kesempatan menang dari mereka berdua sangatlah kecil karena mereka sekarang sudah tidak lagi dalam keadaan fusion. Merasa kedua bajul super kita tidak akan lagi bisa untuk mengalahkan Super Buu, Piccolo segera turun tangan untuk bertarung melawan Super Buu semampunya sampai Gohan datang kemari. Namun sepertinya kedua bajul super kita memiliki cara lain untuk menghentikan Super Buu, yakni mereka berdua akan meminta maaf kepada Super Buu sambil memberikannya permen kesukaannya agar dia mau menerima maaf mereka. Piccolo mengatakan kalau dengan cara itu tidak akan mungkin mampu untuk menghentikan Super Buu dan mereka pun saling berdebat bagaimana cara untuk menghentikan Super Buu agar tidak membunuh mereka bertiga. Tak disangka-sangka orang yang sangat mereka tunggu-tunggu yakni Gohan akhirnya telah sampai ke tempat itu untuk segera menghadapi Super Buu dan menyelamatkan 3 Z-Factor kita yang masih tersisa. Kedatangan dari Gohan sangat dinanti-nantikan oleh kedua bajul super kita dan membuat mereka berdua senang karena akhirnya ada penyelamat yang akan bisa untuk mengalahkan Super Buu kali ini. Nah, sekarang kelihatannya Super Buu sangatlah marah kepada Gohan karena muncul lagi sosok yang memiliki kekuatan cukup besar. Bukan hanya Super Buu yang merasakan aura ki yang sangat luar biasa dari Gohan, bahkan Piccolo juga bisa merasakannya. Kalau aura ki milik Gohan kali ini jauh berbeda daripada aura ki milik Gohan sebelumnya, dan aura ki milik Gohan kali ini lebih meledak-ledak dan juga jauh lebih kuat. Sebab itulah Piccolo tidak bisa merasakan aura milik ki Gohan sebelumnya. Goten segera menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya kepada Gohan, yakni Super Buu telah membunuh semua Z-Factor dan mengubahnya menjadi makanan terkecuali mereka bertiga. Hal itu membuat Gohan menjadi sangat marah dan dia benar-benar akan membalaskan dendam semua Z-Factor yang telah dibunuh oleh Super Buu. Gohan pun segera menghampiri Super Buu untuk segera melakukan pertarungan dengannya. Kita pun akan diperlihatkan kalau Super Buu ini cukup tinggi karena tinggi badan dari Gohan hanya sebatas dada dari Super Buu. Walaupun begitu, Gohan sangat percaya diri kalau dirinya pasti akan menang melawan Super Buu dengan kekuatan yang telah ia dapatkan dari Okai. Dan pertarungan pun dimulai, diawali dengan Gohan yang melancarkan pukulan kepada wajah Super Buu dan membuatnya sedikit kesakitan karena sepertinya pukulan Gohan ini sangatlah berdemek. Selanjutnya Gohan segera melancarkan serangan lagi menggunakan dengkulnya ke arah wajah Super Buu dan membuatnya kali ini lebih terhajar daripada sebelumnya. Di saat Super Buu masih terhajar oleh serangan Gohan sebelumnya, tiba-tiba Gohan sudah berada di belakang Super Buu. Super Buu yang sangat kesal berusaha untuk memukul Gohan, namun pukulan itu berhasil ditahan. Tiba-tiba Gohan langsung melancarkan tendangan ke wajah Super Buu yang membuat kepalanya mendongak ke atas. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Gohan, dia langsung memukul perut Majin Buu yang membuatnya sangat kesakitan. Iya tanah. Majin Buu segera mundur ke belakang sambil menahan rasa sakitnya setelah menerima pukulan dari Gohan. Dia pun sambil mendumel dengan mengatakan kalau dirinya pasti akan menghabisi Gohan karena berani-beraninya menghajarnya sampai bonyok-bonyok begini. Gohan pun menantang Super Buu untuk segera menghabisinya kalau ia mampu. Merasa diledek, Super Buu meningkatkan aura kekuatannya dan meluncur ke arah Gohan. Namun hasil pertarungan itu tetap sama saja. Kekuatan Gohan lebih mendominasi pertarungan karena semua serangan yang Super Buu lakukan berhasil ditahan oleh Super Buu dan malahan Super Buu dihajar oleh Gohan sampai dia terlempar ke tanah. Tobastir.
Menyaksikan pertarungan Gohan yang sangat dahsyat melawan Super Buu membuat Piccolo tercengang karena dalam bentuk biasanya saja tanpa menggunakan Super Saiyan, kekuatan Gohan jauh lebih besar daripada Super Buu. Bahkan kedua bocil super kita juga memuji kekuatan Gohan yang mampu melampaui kekuatan dari Super Buu. Super Buu kembali bangkit dan dia sangat tercengang menyaksikan kekuatan Gohan yang tidak biasa karena hanya dengan berjalan kaki saja mendekati dirinya sudah membuat dirinya terintimidasi oleh aura kekuatan milik Gohan. Secara tiba-tiba Gohan langsung menghajar Super Buu secara membabi buta ke kanan dan ke kiri yang membuatnya tidak bisa membalas serangan Gohan. Tiba-tiba Gohan langsung menangkap antena Super Buu dan segera memutar-mutarkannya dan melemparkan Super Buu ke arah bukit dan membuatnya menabrak bukit tersebut. Dari tempat Super Buu terlempar, tiba-tiba keluar sebuah energi laser yang hampir mengenai Gohan, namun Gohan berhasil menangkis energi laser tersebut dan membuatnya selamat. Tiba-tiba Super Buu langsung keluar dari dalam bukit itu dengan wujud bulatnya dan terus mendorong Gohan sampai menabrak bukit juga. Dan sepertinya serangan mereka berdua telah imbas sama-sama menabrak bukit. Di dalam bukit tersebut, Super Buu berusaha melakukan jual beli pukulan yang sengit melawan Gohan, namun sepertinya pukulannya sama sekali tidak ada yang bisa mendarat ke tubuh Gohan karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh di antara mereka berdua. Tiba-tiba Gohan langsung meningkatkan kekuatan mistiknya dan segera melempar Super Buu hingga dia terbang jauh di langit. Super Buu yang terlempar ke langit langsung disusul oleh Gohan dengan menggunakan kecepatan mistiknya dan berhasil menyusul Super Buu. Gohan langsung menghajar Super Buu dari atas langit dan membuatnya membentur ke tanah. Di tanah, Super Buu mencoba mencari keberadaan Gohan saat ini karena sudah tidak ada lagi di langit, dan secara tiba-tiba Gohan sudah berada di belakang Super Buu yang membuatnya sangat terkejut. Dengan kondisi Super Buu kali ini yang sudah babak belur, dia merasa tidak percaya kalau Gohan telah memanggilnya dengan kata-kata lambat karena tidak bisa menyusul kecepatannya. Super Buu berusaha menyerang Gohan dengan cara muncul di belakangnya, namun Gohan telah menyadari hal tersebut dan berhasil memukul Super Buu sampai dia menabrak ke sebuah bukit. Dari dalam reruntuhan bukit tersebut, Super Buu segera meledakkan reruntuhan itu yang mengakibatkan beberapa serpihan batuan kecil hampir mengenai Gohan, namun Gohan berhasil menangkis semua serangan tersebut. Secara tiba-tiba Super Buu langsung muncul dari balik batu dan mencoba menyerang Gohan menggunakan energi laser dari dalam mulutnya. Gohan segera menahan energi laser itu dengan menggunakan tangannya. Alhasil serangan laser tersebut malah berbalik ke dalam tubuh Super Buu dan meledak di dalam tubuhnya. Dalam kondisi yang sangat luka parah setelah menerima serangannya sendiri, tiba-tiba Gohan langsung memukul Super Buu dan menghajarnya tanpa ampun. Walaupun kondisi dari Super Buu sekarang telah babak belur menerima ledakan energinya yang tadi, sepertinya sekarang Super Buu sudah tidak berdaya lagi untuk menghadapi kekuatan Gohan yang sangatlah overpower. Piccolo dan juga yang lainnya menjadi sangat senang karena kemungkinan besar Gohan untuk menang sangatlah besar dan dia akan berhasil untuk mengalahkan Super Buu.
ぜ、お前は。 Walaupun telah terhajar oleh Gohan, Super Buu mampu bangkit dan dia sambil tersenyum menceritakan kalau dia telah menyadari kekuatan Gohan semenjak dia bertarung melawan Gotenks sebelumnya, karena dia bisa merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dari Gohan yang ia keluarkan di saat di alam Kaioshin sana. Pada saat itu dia sudah bisa merasakan kekuatan dari Gohan yang meningkat sangat mengerikan di alam Kaioshin sana. Walaupun begitu dia tidak akan membiarkan ada orang lain yang jauh lebih hebat daripada dirinya. Gohan menantang Super Buu untuk menunjukkan kekuatannya jika tidak ingin ada orang lain yang jauh lebih kuat daripada Super Buu. Super Buu menerima tantangan dari Gohan dan dia meningkatkan pancaran energinya dengan sangat dahsyat sampai membumbung ke atas langit. Di saat Super Buu sedang meningkatkan pancaran energinya, dia memberikan senyuman yang sangat mengerikan kepada Gohan, dan Gohan pun menyadari kalau Super Buu berniat untuk meledakkan dirinya dan dia segera meninggalkan tempat itu sambil menyelamatkan Piccolo dan juga yang lainnya agar tidak terkena ledakan dari Super Buu. Dan benar saja, Super Buu langsung meledakkan dirinya sama seperti Vegeta yang melakukan ledakan bunuh diri. 無理なことは貴様が一番よくわかるんだな。 Di tempat Mr. Satan terlihat dia sedang menyusuri sebuah kota yang telah hancur akibat serangan Majin Buu sebelumnya. Sekarang keadaan dari Mr. Satan sangat kehausan karena tidak ada air untuk diminum. Tiba-tiba cinta di pucuk ulam pun tiba. Dia menemukan sebuah bir yang berada di kota itu dan segera menuangkannya ke sebuah gelas besar untuk ia minum. Di saat Mr. Satan berniat untuk segera meminum bir tersebut, tiba-tiba ledakan yang dihasilkan oleh Super Buu sebelumnya sampai ke tempat Mr. Satan yang mengakibatkan dia gagal untuk minum bir dan hausnya pun tidak jadi untuk hilang. Beruntungnya Mr. Satan masih mampu hidup walaupun terkena dampak ledakan dari Super Buu sebelumnya, dan julukan dia sebagai orang terkuat di bumi ternyata tidak sia-sia. Mr. Satan sangat terkejut melihat bekas dari ledakan yang dihasilkan oleh Super Buu sebelumnya yang sangatlah besar dan asapnya membumbung tinggi di atas langit. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Gohan dan juga yang lainnya yang berhasil melarikan diri dari ledakan Super Buu dan mereka masih sehat walafiat. Terang bertanya kepada Gohan apakah sekarang Majin Buu masih hidup dan kenapa tadi dia berniat untuk membunuh Gohan. Namun Gohan menyangkal perkataan dari Terang kalau Super Buu tidak berniat untuk membunuhnya. Kalau Super Buu berniat membunuhnya maka dia akan meledakkan planet ini, bukan hanya meledakkan sebagian kecil dari permukaan bumi yang tadi. Dan sepertinya sekarang Super Buu sedang merencanakan sesuatu untuk melawan dirinya. Gohan bertanya kepada Piccolo, di manakah bola Dragon Ball sekarang? Para bocil-bocil ini segera menjelaskan kalau pada waktu itu mereka telah memberikan bola Dragon Ball kepada Piccolo. Piccolo membenarkan perkataan kedua bocil super kita ini dengan mengatakan kalau dirinya sekarang masih menyimpan bola Dragon Ball tersebut. Namun dengan kematian dari Dende, kemungkinan bola Dragon Ball telah berubah menjadi batu dan kemungkinan permintaan mereka akan sulit untuk dikabulkan. Gohan mengatakan kalau sekarang Dende masih hidup karena dia masih bisa merasakan pancaran energi milik Dende. Semua orang yang ada di tempat itu mereka juga berusaha untuk merasakan pancaran energi milik Dende dan mereka bisa merasakannya. Akhirnya mereka semua berniat untuk menuju ke tempat Dende untuk segera menemuinya. Dalam perjalanan mencari Dende, mereka pun juga menemukan Mr. Satan. Akhirnya para Z-Factor membawa Mr. Satan karena kemungkinan mereka akan membutuhkan Mr. Satan pada waktu yang akan mendatang, dan mereka pun segera melanjutkan perjalanan untuk segera mencari Dende di tempatnya berada saat ini.
Singkat cerita, Gohan dan juga yang lainnya berhasil menemukan Dende dan Dende segera menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya sebelumnya kepada Gohan dan juga yang lainnya. Di saat para Z-Factor sedang senang-senangnya karena mereka berhasil menemukan Dende, tiba-tiba mereka semua merasakan kehadiran dari Super Buu yang sedang bergerak menuju ke tempat ini. Gohan pun meminta kepada para Z-Factor yang lainnya untuk segera berjaga-jaga karena dirinya akan bertarung melawan Super Buu dan mencoba untuk melihat apa yang telah berubah dari dirinya. Sesampainya di tempat para Z-Factor, Super Buu minta kepada dua body super kita untuk segera keluar dari dalam tempat persembunyiannya dan segera bertarung melawannya karena urusan mereka berdua belum selesai. Gohan menegaskan kalau lawan Super Buu adalah dirinya, bukan kedua body super kita. Nah, Super Buu menegaskan kalau dia ingin menyelesaikan urusannya melawan Goten dan juga Trunks. Setelah dia mengalahkan Goten dan juga Trunks, maka dirinya akan bertarung melawan Gohan. Gohan pun bertanya kenapa Super Buu ingin bertarung melawan Goten, bukanlah ambisi sebelumnya dari Super Buu untuk mengalahkannya. Super Buu mengatakan kalau dia sekarang lebih memilih untuk bertarung melawan Goten demi menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Super Buu terus memprovokasi Goten dan juga Trunks untuk bertarung melawan dirinya dan membuat kedua bocil super kita terpancing untuk bertarung melawan Super Buu. Dan sepertinya Super Buu memiliki sebuah rencana untuk ia lakukan agar bisa mengalahkan Gohan dan juga para Z-Factor yang masih tersisa. Sebenarnya apa sih rencana yang dimiliki oleh Super Buu untuk mengalahkan Gohan dan juga yang lainnya? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye bye.